kembali kita bisa ngaji atau bisa kumpul lagi setelah beberapa waktu lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu nikmat kepada saya, penyakit jantung, ada ring di tubuh saya, tapi alhamdulillah bisa kumpul lagi hari ini. Jadi ibu bapak, karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita manfaatkan dengan baik, ya. Dan ini suatu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekuat-kuatnya kita sebagai manusia, pasti kita ada sakitnya, betul? Ya. Oleh karena itu, jagalah kesehatan kita dengan sebaik-baiknya agar kita bisa lebih memaksimalkan ibadah kita di dunia ini kepada Allah dengan keadaan yang lebih baik lagi, insyaallah. Amin. Ibu bapak, khatimatun, pelajaran hari ini penutup tentang keutamaan orang fakir dan keutamaan kefakiran. Beda orang fakir dan kefakiran. Karena ada orang yang fakir, dia tidak mendapatkan pahala. Ada orang fakir biasa-biasa saja. Malah ada orang fakir yang di dunia hina, di akhirat hina. Oleh karenanya ada keutamaan tersendiri tentang orang fakir. Ada juga keutamaan tentang kefakiran. Nah, ini dua hal yang berbeda. Saudara, kita baca hadis ini yang pertama yang dibawa oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ya ma'asyarul fuqara, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dekat sama orang-orang fakir miskin. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai membiarkan orang-orang fakir miskin hidup di masjidnya. Jadi nggak usah bingung nyari rumah, nggak usah bingung ngontrak kalau kita sekarang tinggal di masjid. Namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini kebanyakan orang-orang dari Mekah yang mereka dari fuqara muhajirin dari ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka orang-orang yang meninggalkan Mekah untuk hijrah bersama Nabi, meninggalkan hartanya, usahanya, sehingga banyak mereka ada nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, tinggal di mana? Di masjid. Termasuk orang-orang yang dari jauh, bukan hanya dari Mekah, seperti Imam Abu Hurairah. Itu termasuk Ashabus Suffah. Tempatnya persis di belakang makam Nabi. Dikasih tempat untuk mereka tidur. Kalau kita ziarah ke makam Nabi, amin. Itu di belakang makam Nabi ada tembok tinggi sedikit. Bisa orang sholat, bisa orang duduk di situ. Itulah tempat mereka Ashabus Suffah. Biasanya orang-orang ahlul basair, wali-wali itu kalau ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka cari tempat itu. Mereka ziarah ke Nabi di situ, di belakang situ, karena sebagian mereka Allah bukakan mata batinnya, sering melihat Nabi duduk di situ. Allah. Itu menyatakan artinya Nabi itu cinta kepada orang-orang fakir. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW bilang, ya ma'asyarul fuqara, hei orang-orang fakir, ala ubashirkum, maukah kalian kuberi kabar gembira? Inna fuqaral mu'minin, sesungguhnya kalian ini orang-orang fakir yang beriman, kalian gak hina, kalian bukan orang rendah. Di dunia mungkin orang lihat kalian hina, tapi apa kata Nabi? Yadkhulul jannah qabla aghniya binisyan. Nanti dia di kiamat, kalian masuk surga duluan, lebih dahulu daripada orang-orang kaya 500 tahun. Setengah hari akhirat, ukuran dunianya 500 tahun. Jadi orang fakir lebih dahulu masuk ke surga. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya ingin kasih definisi detail tentang fakir.
Al-faqru ibaratun an-faqdi ma huwa muhtaju ilaihi malan aw ghairah. Al-faqru, kefakiran itu, ibaratun, suatu ibarat, an-faqdi, ketika seseorang tidak memiliki ma huwa muhtaju ilaihi, apa yang dia butuhin, malan aw ghairah, baik duit, harta atau yang lainnya. Baju, sandang, pangan, papan, dia nggak punya, berarti dia fakir. Amma faqdu ma la hajata ilaih fala yusamma faqran. Kata Imam Ghazali, ketika orang tidak memiliki apa yang tidak menjadi kebutuhannya, dia tidak bisa disebut fakir. Ente punya mobil? Enggak. Mobil bagi ente perlu enggak? Enggak. Ente bukan orang fakir. Ente punya pesawat? Enggak. Pesawat perlu nggak bagi ente? Nggak perlu. Ente bukan orang fakir. Ente punya kontrakan? Enggak. Kontrakan bagi ente perlu nggak? Enggak. Anda punya kerja. Ente bukan orang fakir. Jadi kefakiran itu ketika seorang tidak memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhannya. Yang pertama, lebih jauh ke dalam tentang kefakiran. Al-faqru wa al-faqidul muhtaj. Secara definisi syariat, kefakiran itu al-faqidul muhtaj, orang yang tidak memiliki sesuatu dan membutuhkan sesuatu itu, baik ada pada dirinya atau dari orang lain. Itu namanya kefakiran. Dari ibarat ini, maka semua yang ada di muka bumi ini, ibu bapak, semuanya fakir. Kenapa? Karena dia membutuhkan sesuatu korinah yang langgeng. Contoh, saya sehat hari ini, ya. Wah, itu nikmat. Besok masih butuh sehat nggak? Masih. Berarti ente fakir. Ente kaya hari ini, ya. Punya duit, ya. Punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, iya. Besok masih ada, ente kaya. Tapi kalau besok habis, 100 tahun lagi habis, berarti ente fakir. Jadi semua yang ada di dunia ini fakir, termasuk binatang. Ikan bisa dikatakan fakir. Kenapa? Selagi ada air, ikan itu hidup. Kalau airnya nggak ada, ikan itu hidup. Nggak hidup, berarti binatang pun fakir. Singa yang dianggap kuat, selagi masih ada makanan, dia bisa dikatakan singa yang kuat. Kalau makanan udah nggak ada, berarti dia fakir. Itulah makna firman Allah, Allahul Ghani wa antumul fuqara. Allah itu zat satu-satunya yang kaya, yang nggak butuh orang lain, nggak butuh makhluk lain, nggak butuh pendamping, nggak butuh koordinat, hanya Allah. Tapi selain Allah, al-mawjudat, semuanya fuqara. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Jadi kita ini semua, saudara, bukan orang kaya. Kita ini semua adalah orang-orang fakir. Kenapa? Karena kita membutuhkan kenikmatan itu langgeng terus, hari ini, besok, lusa, terus selama kita hidup. Hari ini butuh duit, misal besok butuh duit, besok butuh duit, hari ini butuh makan, besok butuh makan, besok butuh makan. Raja pun hari ini butuh sehat, butuh makan, besok butuh makan, maka semuanya masuk kategori fakir. Itu yang pertama. Yang kedua, kefakiran ini, saudara, maaf, bukan kefakiran. Orang fakir ini di dalam Islam terbagi-bagi. Tadi dari awal saya katakan ada orang fakir yang mulia, di dunia mulia, pakaiannya sobek-sobek, tapi dia mulia. Ada orang fakir yang hina, sudah sobek di dunia, di akhirat neraka. Jadi orang fakir ini kriterianya ada 5. Ada orang fakir yang tingkatnya paling tinggi, namanya
zahidan, orang fakir yang zuhud. Sifat orang fakir yang zuhud ini emang gak mau kaya. Emang gak mau kaya. Kalau banyak duit, marah dia, pusing, gak mau. Kalau di dapur ngepul, gak seneng. Itu sifat yang paling tinggi ya. Kita gak mampu deh. Turun di bawahnya namanya rohiyah, sifat orang fakir yang ridho. Ridho, ada duit, alhamdulillah. Nggak ada duit, Alhamdulillah. ini sifat orang fakir yang hebat. Biasanya kriteria yang kayak begini nih, biasanya kriteria para wali. Kriteria para yang ketiga turun ke bawah, qani'an, orang fakir yang qana'ah. Dia merasa cukup, jadi dia batasin. Emang dia nggak mau kaya, yang penting ada buat makan, yang penting ada buat pakaian untuk aurat, yang penting bini sama anak makan bisa sekolah, udah. Namanya ahli fakir yang qana'ah. Nah, ini tiga, zahidan, radiyan, qani'an. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Nah, yang bahaya orang fakir yang keempat dan kelima. Siapa? Yang keempat, harison. Orang fakir yang rakus. Pagi dia kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja mulu supaya bisa kaya, tapi nggak kaya. Harisan, kaya kagak, sholat kagak, ngaji kagak, bakti kagak, kalah semua gara-gara sifat tamaknya itu, haris. Nauzubillah ini. Yang lebih bahaya lagi yang kelima, namanya muttorron. Orang fakir yang muttorron, yang sudah bahaya, sangat bahaya. Muttorron itu bahaya. Yang kalau dia nggak makan mati, nggak punya makanan, nggak punya baju untuk tutup auratnya. Ini orang fakir yang kelima ini yang ada dalam kategori hadis kadal fakru an yakunu kufran. Nyaris orang fakir pindah agama yang begini. Kadal fakr an yakunu kufran, nyaris orang-orang yang sudah fakir di bawah kemiskinan namanya muttor ini, itu gampang jual agamanya. Mau makan, orang muslim gak ada yang peduli. Akhirnya datang misionaris, kasih indomie, kasih beras, ya, enggak. Namanya muttor. Ya. Tahadus binimah tahun berapa kita ke Papua? Kita pergi ke Papua, ke Manokwari. Kalau nggak salah mungkin tahun 2015-2014. Itu Al-Fakir pergi ke sana, tahadus binimah, bawa duit. Saya bawa duit 1 koper. Saya bagi-bagi. Ada 100.000, ada 50.000, ada 10.000. Saya pergi ke Papua, masuk ke pedalaman Papua, lalu kita bagi-bagi duit itu. Alhamdulillah, hidayah daripada Allah, ada kepala suku masuk Islam. Alhamdulillah. Kepala suku itu punya istri, ada 3 atau 4 saya lupa. Karena dia masuk Islam, istrinya ikut juga. Alhamdulillah. Kalau istri 3 otomatis anaknya banyak dong. Kayak gunung gitu ya. Banyak. Alhamdulillah masuk Islam. Alhamdulillah. Di samping kampung itu, nah di kampung itu setelah dia masuk Islam, kita bilang bangun musola. Nanti ada guru yang datang ke sini. Waktu itu kita tunjuk ada 1 orang untuk bolak-balik ke situ ngajarin agama. Ayo bikin musola, kita angkat batu kali untuk jadi musola, peletakan batu pertama di samping rumah dia. Artinya dari samping kampung itu banyak
orang-orang yang selalu didatangi, maaf, misionaris, dikasih kebutuhannya mingguan bulanan, akhirnya mereka mengikuti agamanya. Jadi saya tidak mendiskreditkan Papua atau Manowari, semua itu berada di Republik Indonesia yang kita cintai, mereka saudara-saudara kita, betul. Walaupun beda agama itu urusan masing-masing. Tapi saya bicara tentang kadal fakru an yakuna kufran, nyaris kefakiran itu bahaya, bisa menyebabkan orang merampok, bisa menyebabkan orang membunuh, bisa membuat orang pindah agama hanya gara-gara kefakiran. Nah, ini tingkat kefakiran yang paling berat. Saudara, selesai dari situ bercermin kita ke orang-orang mampu tapi sifatnya seperti orang fakir. Itu lebih hebat lagi. Saya kasih contoh Siti Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah kita bahas. Itu Sayyidah Aisyah suatu hari, Sayyidah Aisyah ini bukan orang fakir. Sayyidah Aisyah ini orang mampu. Sayyidah Aisyah ini suatu hari dapat bagiannya duit 100.000 dirham. Fa'akhadatha wa farragatha fi yawmiha. Hari itu Sayyidah Aisyah dapat duit 100.000 dirham. Kalau sekarang mungkin 1 miliar kali. Hari itu juga habis dia bagi-bagikan. Sampai pada waktu sore di mana dia harus berbuka puasa. Jadi bagi-bagi duit dalam satu hari dalam kondisi puasa, pas mau buka, mau futur, makanan nggak ada. Maka sang pembantu budaknya bilang, "Galat khadimatha amastata'ti fima qarraqtil yawm antashtari lana bidirhamin lahman taftur alaih." Wahai majikanku, maaf, nggak ada makanan yang dibagi, yang bisa dimakan. Apakah tadi tuan waktu bagi-bagi nggak bisa pisahin 1-2 dirham untuk beli daging gitu supaya bisa bahkan jadi makanan berbuka? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? "Lau dzakartani la fa'altu." Seandainya kamu ingetin saya tadi, mungkin saya pisahin dari duit. Tapi ini nggak ingetin ana. Nah, ini sifat Sayyidatuna Aisyah, kata ulama. Dia mengungguli sifat orang fakir yang zuhud tadi, yang derajat 5 yang paling tinggi, zuhud paling mulia. Sifat Sayyidatuna Aisyah ini bukan orang fakir, dia orang mampu, tapi itu nggak penting. Ada duit, nggak ada duit, ada makanan, nggak ada makanan, ada harta, nggak ada harta, sama nilainya. Subhanallah. Allah Akbar. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah kasih kepada kita rezeki yang barokah. Amin, Allah amin. Seandainya di dalam kehidupan ini susah, itu sudah suratan takdir daripada Allah. Jadikan itu jembatan kita untuk ngumpulin pahala dari Allah. Amin. Jadi orang mukmin yang fakir kalau dia ibadah setiap hari pahalanya berlipat ganda. Asal dia ibadah. Ya. Suatu hari baginda Nabi kita Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi. dalam riwayat Imam Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dari Abdullah bin Umar, Gala Rasulullah sallallahu Allah alaihi wasallam. salli. Nabi pernah bilang, lagi kumpul sama teman-temannya, "Ayyun nasi khairun." Saya mau tanya, menurut kalian siapa orang yang paling hebat? Siapa orang paling Masya Allah? Sahabat jawab, "Faqalu musirun minal mali yu'ti haqqallah fi nafsi wa malih." Orang yang paling hebat itu, wahai Rasul, kata sahabatnya, orang yang kaya, hartanya berlimpah, rajin sedekah dan taat. Musirun minal mal, banyak duitnya,
yu'ti haqqallah, dia salurkan di jalan Allah, fi nafsihi, dirinya taat, wa mali, hartanya buat infak. Itu orang paling hebat. Apa jawaban Nabi? Qala ni'mar rajul hada. Betul ente punya ucapan. Itu orang hebat. Walaysa bihi, tapi bukan dia yang saya maksud, kata Nabi. Alaysa billahi uridu, bukan itu yang saya mau. Bukan itu orang hebat. Ada yang lebih hebat dari itu. Siapa ya Rasulullah? Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jawaban Nabi, fakirun yu'ti juhdah. Orang fakir yang masih bisa berbagi, itu orang hebat. Kalau orang kaya berbagi itu umum, dia punya duit. Tapi kalau orang fakir masih bisa ngasih roti orang lain. Orang fakir pas-pasan masih bisa ngasih nasi bungkus. Orang fakir hidup pas-pasan masih bisa masukin duit 10.000, 20.000 ke kotak masjid. Orang hebat tuh. Jadi cerminan dari hadis Nabi ini, kita ukur diri kita. Allah kasih kita rezeki berlimpah misal. Bisa nggak kita sedekah? Kalau nggak bisa, berarti kita ini orang hina benar. Karena orang mulia itu kata Nabi, orang yang fakir tapi masih bisa memberi, itu orang hebat. Saudara, saya katakan Nabi itu cinta sama orang-orang fakir. Yang dekat sama Nabi, maaf, bukan orang-orang kaya. Yang dekat sama Nabi itu orang-orang fakir. Sampai Sayyidina Bilal dalam riwayat Imam Hakim, ilgallaha fakiran wala talqahu ghaniyan. Hai Bilal, kalau bisa nanti ente sampai pada batas waktu ente meninggal, kalau bisa ente mati dalam keadaan fakir saja. Jangan menghadap Allah dalam keadaan kaya. Subhanallah. Dan Nabi senang sama orang-orang Mekah itu, kaum muhajirin. Perut mereka lapar, mereka nggak ngemis-ngemis, itu Nabi bilang. Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbu al-faqira al-muta'affifah abal iyal, riwayat Imam Ibnu Majah. Allah itu sangat suka kepada kepala keluarga, punya anak, punya bini, tapi bisa menjaga kehormatannya. Itu luar biasa. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Dan cinta ke orang-orang fakir itu sifatnya para nabi. Akhlakul anbiya. Sebagaimana kata Nabi, bu'udul fuqara min alamatil fara'inah. Benci ke orang-orang fakir, nanti orang miskin, pergi deh, sana, jangan dekat-dekat sama anak. Itu sifatnya Fir'aun. Imam Nawawi Al-Bantani sebut Fir'aun ada 3. Nabi Ibrahim ada Fir'aunnya, Nabi Yusuf ada Fir'aunnya, Nabi Musa ada Fir'aunnya, Nabi kita Muhammad SAW kata ulama juga ada Fir'aunnya. Bahkan Fir'aunnya Nabi kita Muhammad SAW itu mengalahkan Fir'aun yang ada. Fir'aunnya Nabi kita Abu Jahal. Fir'aun zaman dulu, ibu bapak, itu sebelum mati insaf, sadar. Tapi Fir'aunnya Rasulullah Muhammad SAW udah di akhir hayatnya, Abu Jahal tuh masih nantang. Waktu mau dipenggal kepalanya sama Abdullah bin Mas'ud, kata Abu Jahal, apa? Ente jangan potong di sini, potong di sini nih, biar nanti di akhirat saya terbang hina-hina Muhammad. Itu Abu Jahal. Baik, kita nggak bicara Fir'aun ya. Benci kepada kefakiran, ada kriteria apa namanya? Sifat Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Wa Abu Nu'aim, Nabi Zaid bin Jabir, fuqara mu'minin bil wazn wal qiyamah qabla al-aghniyah bi 150 'am, haula bil jannati ta'amul wa haula yuhasabun. Yang kedua, kata Nabi, hendaklah bergembira orang-orang mukmin yang fakir, jangan kecil hati, jangan minder. Kalian mendapatkan kemenangan nanti di hari kiamat, masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Orang-orang fakir di surga mendapatkan kenikmatan. Ingat ya, dimasukin ke surga orang fakir bukan gara-gara kefakiran.
Karena di dunia ibadah, karena di dunia sholat, karena di dunia dia tidak meninggalkan apa yang Allah perintah. Meninggal dunia surga. Jadi kalau di dunia nggak ibadah, di dunianya fakir, nggak ibadah, nggak sholat, ya udah. Di dunia sengit, di akhirat juga Sangit. sengit. Itu doanya. Di dunia sengit, wa fil akhirati sengit. Nah itu. Ya. Sementara orang-orang kaya haula yuhasabun dihisab. Saudara, kefakiran ada dua. Ada masubah, ada ukubah. Ada orang fakir yang dikasih pahala setiap detiknya di dunia. Namanya fakrun masubatun, dikasih pahala. Siapa? Mereka punya sifat-sifat kriteria. Satu, an yuhsina khulquh, akhlaknya bagus. Dua, yuti'a rabbuh, taat kepada Tuhannya Allah. Waktunya sholat, waktu puasa, padahal lapar, padahal nggak punya duit. Yang ketiga, wala yashku, nggak pernah berkeluh kesah. Yang keempat, wa yashkurullah ala faqri, dia terima kasih kepada Allah atas kefakirannya. Itu yang setiap detiknya dikasih pahala. Namanya fakrun matubatu. Yang kedua, fakrun ukubah, hukuman dari Allah. Sifatnya apa? Orang yang fakir tapi nggak dapat pahala, malah dihukum di dunia ini. Ujian terus. Satu, yusi khulquh, akhlaknya, perangnya jelek, mabuk, ada duit, main judi, nggak sholat. Yang kedua, ya'si rabbah, dia bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, wayashku, kerjaannya berkeluh kesah, malah badan sehat dia bikin sakit, dibincang-bincangin, diumpetin kakinya yang satu. Ada yang begitu? Tangannya dua, tiba-tiba hilang tinggal satu. Nah, itu. Tasakhat, yang keempat, dia selalu apa itu tasakhat? Murka, ya, murka dengan dirinya, nggak terima ketentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa muslimun Ali bin Abbas, riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas, ittala'tu fil jannah. Ini hadis menggambarkan mukjizat baginda Nabi kita Muhammad. Aku lihat surga. Nabi-nabi yang dahulu nggak pernah bilang begini. Ya, ini mukjizat. Ittala'tu ay asyraftu ay ra'aitu. Aku melihat surga. Dalamnya tuh kata Nabi, aku sudah lihat dalamnya surga. Satu, dalam bentuk Isra Mi'raj. Garis miring bisa jadi dalam bentuk mimpi. Dan mimpinya para nabi hak. Tiga, dalam bentuk wahyu. Pokoknya aku lihat dalamnya surga. Fara'aitu aktsara ahli fuqara. Ternyata aku dapat paling banyak penghuni surga orang-orang fakir. Yang jadi ket di hadis ini orang-orang fakir. Yatanawal minha dzakaran wa unsa, baik laki maupun perempuan. Jadi paling banyak penghuni surga orang fakir, laki dan perempuan. Zaman dulu udah apa namanya, sempat diperdebatkan. Paling banyak penghuni surga orang-orang fakir dia, laki apa perempuan? Dari dulu udah diributi. Katanya Imam Ibn Sirin, laki perempuan pada ribut, cekcok. Oh, kata laki-laki berarti orang laki-laki paling banyak di surga. Kata perempuan, oh enggak bisa, ibu-ibu paling banyak di surga. Lari kepada Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Fasaluh, ditanya kepada Imam Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, kata Imam Abu Hurairah ketika datang laki perempuan nanya bab tentang penghuni surga yang paling banyak laki atau perempuan. Kata Abu Hurairah, ala anna nisa fil jannati aktsar. Penghuni surga paling banyak perempuan. Kembali ke hadis fakir ya. Paling banyak penghuni surga orang-orang fakir, tapi perempuan. Pokoknya perempuan paling banyak surga. Amin. Amin.
Bu, ibu-ibu kedengeran nggak nih? Mau jadi penghuni surga nggak? Kata Imam Abu Hurairah, paling banyak penghuni surga perempuan. Bukan kata saya, kata Abu Hurairah, kata Rasulullah. Allah sallallahu. Rasul pernah bersabda, Inna awala zamratin yadkhuluna jannah ala suratin al-qamar lailatal badri. Nabi pernah bilang, rombongan pertama masuk surga, wajah mereka laki-laki ini seperti bulan purnama. Allah. Wallati taliha ala adwa'i dawin ala adwa'i kaukabin durrin di sana. Rombongan kedua laki-laki yang masuk ke dalam surga, wajah mereka seperti bintang-bintang di langit, bercahaya. Walikulli imri'in minhum zaujatan isnatan. Setiap satu laki dua bininya. Masya Allah. Bu, jangan gagal nggak dengar deh. Jadi kata Imam Abu Hurairah, likulli imri'in minhum zaujatan isnatan. Setiap satu laki aww-nya dua. Berarti 1:2 dong. Makanya penghuni surga paling banyak perempuan. Itu kata Imam Abu Hurairah. Amin. Amin. Ya, jangan pikir kemana-mana ya. Kalau pulang majlis berantem. Ini kata Imam Abu Hurairah begitu. Jadi paling banyak penghuni surga perempuan. Kembali ke hadis. Setelah itu berjannah mereka ahlial fuqara. Aku lihat surga paling banyak penghuninya orang-orang fakir, mau laki mau perempuan. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalam surga itu. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Terus yadkhuluna jannata bighairi Hisab. hisab ya Rabb. Amin. Amin Allah. Wa talatu binnar. Jumlah yang kedua dari hadis ini, dengar baik-baik ya. Aku lihat ke dalam neraka, kata Rasulullah. Aku diperlihatkan dalam neraka. Fara'aitu aktsar ahlihan nisa. Maka aku lihat paling banyak penghuni neraka perempuan. Ini beruntung ya kalau wanita-wanita kita ngaji dengan pengajian, mau hadir, mau dari kejauhan streaming. Mudah-mudahan bisa belajar banyak dari hadisnya Rasulullah. Allah sallallahu. Kenapa kok Rasulullah SAW di sini gamblang bilangnya bukan laki, tapi perempuan. Penghuni neraka paling banyak perempuan. Kenapa? Kita nggak cukup lihat dari hadis ini. Kita buka Bukhari Muslim, Rasul kasih illah. Rasul kasih illah sebab. Kata Nabi paling banyak penghuni neraka perempuan gara-gara dua hal. Tukthirnal la'na wa takfurnal 'ashira. Dua hal ini kata Nabi yang jadi sebab perempuan-perempuan paling banyak memenuhi nerakanya Allah. Satu, tukthirnal la'na. Saya jelasin ya. Nanti kalau kurang jelas, maaf ibu bapak bisa ulang di YouTube ya. Tukthirnal la'na, banyak istri yang kerjaannya melaknat. Apa itu laknat? Ad-du'a'u bit-tard an rahmatillah. Nyumpahin. Suami kerja disumpahin. Suami teledor disumpahin. Suami lebih perhatian ke orang tua disumpahin. Ini perempuan yang kerjaannya nyumpahin suaminya, bukan ngedoain yang baik-baik, pastiin tempat ente di neraka. Allah. Itu kata Rasul. Allah salli. Itu nggak berat. Ada yang lebih berat. Yang kedua, wa takfurnal 'ashir. Apa itu takfurnal 'ashir? Ai kufran. Juhuduhunna ni'matul zawji wa inkaru ihsanih. Yang kedua kata Nabi, takfurnal 'ashir, kufur nikmat. Apa maksudnya kufur nikmat? Kufur nikmat Allah kasih suami
tersebut kepada dirinya. Sehingga apa sifatnya? Dia melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Makanya disebut kufranul asyir, takfurnul asyir. Dia kufur, nikmat, tidak terima kasih kepada Allah atas karunia suami yang diberikan oleh Allah kepadanya dalam bentuk berkeluh kesah. Dijelasin sama Nabi, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya suami berbuat baik kepada dia seumur hidupnya, dari mulai awal nikah. Ente nikah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun baik mu sama ente. Tsumma ra'at minka syai'an mimma takrah, lalu istri tersebut melihat ada satu kesalahan yang dibuat oleh suami, qalat ma ra'aitu minka khairan qat, aneh belum pernah lihat kamu wahai suami selama berumah tangga jadi suamiku berbuat baik satu kali pun. Itu bentuk takfur manasyi. Perempuan yang tidak pernah terima kasih kepada suami, gara-gara satu kesalahan 1000 kebaikan suami runtuh. Ini istri yang begini, maaf, tempatnya neraka. Lau qalat imra'atun li zawjiha ma ra'aitu minka khairan qat faqad habata 'amaluha. Kata Nabi dalam hadis, seandainya seorang istri bilang ke suaminya, aneh nggak pernah senang jadi istri ente, aneh nggak pernah dibahagiain sama ente, maka habis pahalanya semua. Berapa banyak itu istri Qiyamul Lail? Bisa dihitung, habis. Berapa banyak puasa sunnah yang pernah dia lakukan? Habis. Berapa banyak dia duduk di majlis taklim? Habis. Berapa banyak dia baca Al-Quran? Habis. Cuman gara-gara bilang aneh gak pernah mendapatkan kebaikan romantis, keindahan sekalipun dari ente. Ini habis amalnya. Na'udzubillahimin. Tuh. Kita bersyukur kalau perempuan-perempuan kita ngaji, dengar, jadi ada ilmu, ada tameng ya. Betul Bu? Betul Bu? Tuh, ada tameng. Jangan sampai kita begitu sama suami. Lempengan enak, jalan-jalan, makan bareng, sampai lupa sama emak bapaknya, nggak cerita. Lempengan ribut sedikit, aneh nggak pernah bahagia sama suami aneh ini. Apalagi minta cerai. Ya Allah. Dan riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Rasul bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatal jannah. Seandainya seorang wanita bilang lebih baik yang diceraiin anak aja deh, tanpa ada alasan yang syar'i, maka wanita itu tidak akan cium bau surganya Allah. Alhamdulillah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, untuk istri-istri yang taat nih, mudah-mudahan istri kita wanita-wanita salihah, yastaghfir lil mar'atil muti'ati, akan dimintakan ampun kepada Allah untuk istri-istri yang taat, yang salihah. At-tayru fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama wasyamsu wal qamaru madama fi ridha zawjiha. Dimintakan ampun kepada Allah untuk para istri-istri yang solehah. Suaminya nggak doain, orang tuanya nggak doain, tapi dia solehah, taat kepada suaminya. Kata Nabi, burung-burung yang terbang minta sama Allah agar diampuni dosa perempuan. Ikan-ikan di laut mintain ampun kepada Allah buat istri yang solehah. Malaikat-malaikat di langit deh mintain ampun kepada Allah buat istri yang macam itu. Bulan dan bintang, matahari dan bulan memintakan kepada Allah ampunan juga buat istri tersebut, selagi istri tersebut diridhoin
sama suaminya. Itu kata Rasul. Baru setelah itu Rasul kencang, agak keras. Ayyuma imra'atin asad zawjaha fa 'alaiha la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in. Siapapun istri yang maksiat kepada suaminya, maka istri tersebut dilaknat oleh Allah, dilaknat seluruh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Bermaksiat sama suami, depan suami mungkin dia baik, di belakang dia bongkar aib suaminya ke orang lain. Apalagi zaman sekarang, zaman status. Ingat, Anda sujud, status Anda berjalan, menandakan Anda sedang ribut kepada suami Anda. Di situ Anda membuka aib suami Anda, sementara para pembaca tidak bisa berbuat apapun, hanya menjadi penonton. Maka laknat Allah mengalir terus kepada Anda, walaupun Anda sedang sujud kepada Allah. Ayyuma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha fahiya fi sakhatillah hatta tudhahikah, kata Nabi. Wanita manapun yang berwajah masam ke suami, cemberut, maka wanita itu berada dalam murkanya Allah sampai dia senyum kepada suami. Ayyuma imra'atin kharajat min dariha min ghairi idzni zawjiha la'anataha al-malaikah hatta tarji'. Wanita, istri manapun yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka setiap detiknya dia dilaknat oleh Allah sampai dia balik. Kemana ente pergi haji? Kemana ente pergi umrah? Kemana ente duduk di majelis taklim? Ente keluar tanpa izin, nggak ada nilai. Yang ada setiap detiknya bukan rahmat, yang ada laknat dari Allah Ta'ala. Ente balik. Kok begitu keras Bib hukuman bagi para perempuan? Iya, karena begitu mudah juga bagi para perempuan, para istri masuk surganya Allah. Allah adil. Gampang masuk surga, iya. Gampang juga masuk neraka. Masuk surga gampang. Sholat khomsaha, kata Nabi. Innal ma'atu idha sholat khomsaha. Nanti gak usah kopiah, bahdia, duha, witir. Lupain, gak usah kenal. Gak apa-apa. 5 waktu sholat. Puasa Ramadan aja. Senin Kamis, gak usah. Puasa Daud, gak usah. Ayam bir, ayam sud, gak usah. Ramadan aja, itu pun kalau gak ada halangan. Jaga auratnya, surut sama suami, masuk surga. Allah. Ya dah. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, rawahu Ahmad. Kamu boleh masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Siapa yang berkata itu? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan istri kita, wanita-wanita kita menjadi wanita salihah. Saya bahas ini, saya nggak nyinggung ya. Kalau para wanita kita hadir pengajian, dia dengar ini jadi ilmu buat dia. Betul? Gitu. Kita punya anak perempuan, kita harus sampaikan ini juga. Karena kita pengen kumpul di surga bareng. Sama ibu kita, sama kakak kita, sama istri kita, sama anak kita. Betul? Tapi kalau keluar dari jalur ini nggak kumpul. Di dunia pagi makan bareng, siang makan bareng, jalan-jalan. Di akhirat nggak kumpul, apa guna? Betul. Nah, jadi itu maksud di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah.